pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Setelah kemarin kita tahu ada pembelajaran kita tentang adab sholat. Sekarang ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Di sini semuanya bisa membaca Al-Quran ya. Nah, selain hanya membaca, berdoa juga setiap kali setiap habis sholat kita tentu berdoa. Nah, tapi apakah kita sudah menerapkan adab-adabnya? Nah, kalau semuanya belum, nanti koreksi diri sendiri. Kalau semuanya memang belum, maka kita laksanain. Yang pertama itu ada membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran. Al-Quran itu kitabnya siapa sih? Kitabnya orang Muslim. Nah, kita tentu sudah tahu lah Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah berisikan firman-firman Allah yang tidak mengandung kebatilan dalamnya. Semuanya dalam Al-Quran itu pasti benar. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim, yaitu pedoman hidup bagi kita. Seorang Muslim, untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari. Seorang Muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman Allah, Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kita bahas sekarang ini yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran yang pertama itu kita membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Nah, yang pertama suci, duduk sopan dan tenang. Nah, suci di sini artinya apa? Kalau kita berhadas, bersucinya dengan wudu. Kalau yang berhadas kecil, kalau yang berhadas besar yaitu dengan mandi wajib. Nah, kita itu membaca Al-Quran dianjurkan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Walaupun semuanya tidak suci juga tidak apa-apa, tapi kan lebih utama lagi bagi orang-orang yang sudah bersuci. Duduk. Nah, diutamakan membaca Al-Quran ini dengan duduk menghadap kiblat lah, lebih baik lagi. Tenang ya, maksudnya tenang itu enggak dengan tergesa-gesa atau apa. Ya, membaca Al-Quran yang pertama itu dengan keadaan suci, duduk dan sopan. Kemudian yang kedua yaitu membaca dengan tartil, tidak cepat. Membaca dengan tartil. Dan tartil ini apa? Dengan bahasa yang agar menghayatinya gitu, agar tepat pembacaannya, maka baca Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Yang ketiga dengan khusyuk. Artinya membaca Al-Quran dengan suara sentuhan itu nggak boleh dengan keras-keras, katanya nada-nada marah itu nggak boleh, harus dengan menghayati lah, supaya kan banyak kita ini mendengarkan mulatah-mulatah itu yang membaca Al-Quran itu dengan suaranya suara yang khusyuk sehingga yang mendengarnya itu dapat meresapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaguskan suara ketika membacanya. Jadi ketika membaca Al-Quran suaranya itu harus bagus. Ya nggak boleh dengan teriak tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Kemudian tidak termasuk umatku orang yang tidak
membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Ada yang tahu bacaan isti'adzah? Tahu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu diutamakan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena isti'adzah itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, itu bacaan isti'adzah. Sudah ini ada membaca Al-Quran ya. Tadi ada yang pertama ada apa? Membaca dalam keadaan suci. Yang kedua membaca dengan takbir. Yang ketiga membaca Al-Quran dengan khusyuk. Yang keempat membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Yang kelima membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Contohnya isti'adzah apa tadi? Baca isti'adzah. Nah, benar. Alhamdulillah dengan syaitan. Jadi paham ya yang ada membaca Al-Quran ini? Paham semuanya kan? Nah, kalau udah paham, kita lanjut lagi yaitu ada berdoa. Ada yang nggak pernah berdoa di sini? Pernah semua ya? Kalau sholat semuanya berdoa kan? Berdoa. Jadi kita berdoa itu kan memohon, meminta ya. Jadi kita harus tahu adab-adabnya ketika berdoa. Kita ini kan selaku hamba yang beriman, tentunya dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Nah, jadi kalau berdoa itu doanya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Tetapi kadang kita kan sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, itu ada karena apa? Mungkin karena waktu doa kita tidak melakukan adab-adabnya tadi, tidak melakukan adab-adab ketika berdoa. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa saja kan adab-adab ketika berdoa ini? Yang pertama, dengan menghadirkan hati. Apa yang pertama? Menghadirkan hati. Kunci dikabulkannya doa itu adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah itu sedang melihat kita. Nah, jadi itu kita harus yakin di dalam hati kita bahwa ketika kita berdoa itu Allah itu sedang melihat kita. Jadi kalau kita berdoa, hadirkan hati kita dalam doa itu sehingga kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Kemudian yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, sesekali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tetapi pasrahkan segala kepadanya, selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini Allah segera mengabulkan doa kita. Nah, ketika kita ingin berdoa itu waktu berdoa, jangan ada keraguan di dalamnya. Contohnya, ketika ingin berdoa, apakah nanti ini terkabul? Nah, itu nggak usah. Itu pasrahkan semuanya. Intinya kita itu cuma berdoa yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, dengan suara lembut. Nah, karena Allah itu tadi kan yang pertama menghadirkan Allah yang pertama dengan menghadirkan hati, sehingga dengan suara lembut, karena Allah begitu dekat dengan Maha dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, jadi meratap. Karena kita ini kita memohon, jadi jangan keras-keras, jangan terlalu seperti orang marah, menantang itu, karena kita meminta ya. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara lembut, sehingga sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang keempat,
diawali dengan beristighfar. Siapa yang bisa beristighfar? Gimana? Astagfirullah. Jadi kita mengakui artinya siapa? Dalamnya menyesal dan mengakui dosa. Banyak contoh di dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul itu berdoa. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, dan lain-lainnya. Itu senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyukan serta menyisipkan penyesalan. Contohnya, Rabbana zalamna anfusana. Itulah Nabi Adam alaihissalam yang diawali dengan pengakuan. Nabi Yunus alaihissalam itu mengawali dengan pengakuan tauhid, yaitu bertasbih, dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu tadi adab berdoa, membaca Al-Quran dan berdoa. Ada yang ditanyakan? Tadi kalau gitu saya bertanya. Tadi sebelum berdoa salah satunya dengan beristighfar ya. Ada yang bisa beristighfar? Contohnya astagfirullah dulu. Kemudian dengan merendah, menghadirkan hati. Paham semuanya ya? Kemudian kalau gitu kita berdiri dulu semuanya. Supaya kita nanti kalian yang menyebutkan saya yang bergerak. Kalau ini Marina, kalau ini menari, kalau ini di atas, kalau ini di atas, kalau ini menara. Jadi gimana? Gak usah dipakai, sebutin aja. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kalian yang sebutin. 1, 2, 3. Marina Menara ya. di atas menari menara. Marina menari. Nah, satu lagi. Kalau gini, maju. Ayo, coba. Nanti saya berikan soal kerjakan di rumah untuk pertemuan minggu depan ya. Kemudian ringkasan singkat untuk materi kali ini, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi karena dengan doa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan. Dengan kelemahan itu kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau yang belum pakai Anda pada membaca Al-Quran, berdoa tadi setelah mempelajari ini, tolong dipraktekkan sehari-hari ya. Untuk berdoa setelah sholat, membaca Al-Quran setiap selesai sholat juga. Itu harus menggunakan adab-adab ini supaya doa kita terkabul dan amal kita diterima sisinya. Baiklah, anak-anak, itulah tadi